Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Huljana Damanik dengan nomor NIM 1203111123. Saya dari kelas PGSD Reguler A 2020. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara sederhana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar yang dilakukan oleh guru dan orang tua. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu upaya yang bisa dilakukan guru sekolah dasar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Guru sebagai penggerak dalam pembelajaran harus berusaha membuat anak didiknya semakin bergairah dalam belajar. Banyak hal yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswa lebih bergairah dalam belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, yang pertama, mengoptimalkan penerapan prinsip belajar, yaitu perhatian dan motivasi belajar siswa, keaktifan siswa, optimalisasi keterlibatan siswa, melakukan pengulangan belajar, pemberian tantangan agar siswa bertanggung jawab, memberikan balikan dan penguatan terhadap siswa, dan mengolah proses belajar sesuai dengan perbedaan individual siswa. Nah, yang kedua ada mengoptimalkan unsur dinamis belajar dan pembelajaran, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik harus dijalani secara optimal agar tercapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga ada mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara siswa diberi tugas membaca bahan belajar sebelumnya. Tiap membaca bahan belajar, siswa mencatat hal-hal yang sukar. Catatan hal-hal yang sukar tersebut diserahkan kepada guru. Lalu guru mempelajari hal-hal yang sukar tersebut bagi siswa. Lalu guru memecahkan hal-hal yang sukar dengan mencari cara memecahkan, dan guru kembali mengajarkan cara memecahkan dan mendidik keberanian mengatasi kesukaran tersebut. Lalu guru mengajak siswa serta mengalami dan mengatasi kesukaran tersebut. Guru memberikan kesempatan kepada siswanya yang mampu memecahkan masalah untuk membantu rekan-rekannya. Guru setelah itu memberikan penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesukaran belajar tersebut. Lalu setelah itu guru menghargai pengalaman dan kemampuan siswa agar lebih mampu untuk belajar lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya guru bisa menciptakan suasana belajar yang menggembirakan, seperti mengatur kelas dengan indah dan tertib, agar siswa dapat merasa betah dengan tempat sekolahnya. Setelah itu, guru bisa mengikutsertakan semua siswa untuk memelihara fasilitas belajar yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, guru bisa juga mengajak siswa untuk membuat suatu perlombaan di mana yang menjadi panitia dari perlombaan itu adalah siswa itu sendiri untuk melatih rasa tanggung jawab terhadap siswa tersebut. Selain itu, guru juga bisa bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memenuhi fasilitas belajar siswa yang tidak dipenuhi di jenjang sekolah. Adapun upaya yang bisa dilakukan orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar anak, yang pertama adalah belajar sambil bermain. Nah, dunia anak adalah dunia permainan. Cara memotivasi yang paling mudah bagi orang tua adalah membiarkan anak melakukan permainan yang mengandung muatan edukasi pembelajaran. Nah, berikan permainan edukatif pada anak sesuai dengan jenjang dan tahapan usianya. Upayakan menemukan muatan-muatan edukasi yang ada dalam permainan tersebut sehingga dapat menambah pemahaman anak tersebut terhadap suatu hal. Yang kedua, berkreasi dan berkarya. Mengajak anak belajar dengan cara teori tentu saja akan membuat anak tersebut merasa bosan. Maka, ajaklah anak tersebut untuk berkreasi dan berkarya menghasilkan sesuatu karya atau produk yang lebih nyata. Dalam hal ini, diperlukan tahapan-tahapan praktik yang lebih jelas menggunakan bantuan perangkat tertentu. Dengan berkreasi dan berkarya ini, maka kita sebagai orang tua melatih anak tersebut untuk meningkatkan kreativitasnya dengan cara menghasilkan suatu produk yang baru. Nah, yang ketiga itu ada jangan fokus pada hasil dan nilainya.
Belajar adalah suatu proses untuk mengetahui sesuatu. Nah, kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk menentukan target akan hasil belajar anak kita. Kenapa demikian? Karena hal tersebut apabila kemampuan anak tidak dapat memadai, maka akan menimbulkan rasa stres dalam diri anak tersebut dan membuatnya takut kepada orang tua, bahkan bisa menyebabkan ia menjadi malas belajar. Maka dari itu, ajarkan anak kita bahwa hal yang paling penting dalam belajar itu adalah proses untuk terus belajar dan mengetahui sesuatu. Soal nilai dan hasil itu hanyalah feedback dari hasil belajar dan usaha yang terus dilakukan selama ini. Selanjutnya ada memulai dari minat dan bakat. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa mengetahui apa sih minat dan bakat anak tersebut. Jika kita mengetahuinya, maka akan lebih mudah kita untuk mendukung mau kemana anak tersebut menjalani keinginannya, menjalani minatnya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus mengetahui minat dan bakatnya. Hal tersebut agar mendorong orang tua untuk lebih mendukung anak tersebut lebih berprestasi di bidang yang mereka sukai. Selanjutnya adalah memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak dan memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Dengan kita sebagai orang tua memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak, maka akan membuat mereka lebih bersemangat untuk menjalani pendidikannya, menjalani prestasinya sesuai dengan yang mereka sukai. Nah, kita juga sebagai orang tua harus memberikan apresiasi dari setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Apresiasi itu bisa berupa pujian, penghargaan, atau sebuah hadiah yang dapat menambah semangat anak tersebut untuk belajar. Baik, demikianlah video yang bisa saya sampaikan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.